Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman. Selamat malam semuanya. 1 menit lagi kita mau dimulai. Untuk mengingatkan kembali buat teman-teman yang mau bareng-bareng belajar sama Kak Adit malam hari ini, kita boleh open cam-nya ya, open kameranya, biar lebih khusyuk gitu belajarnya dan bisa lebih interaksi bareng-bareng satu sama lain gitu. Tapi buat teman-teman yang memang belum bisa open cam, gak apa-apa. Kita nyimak bareng-bareng sama Kak Adit malam hari ini. Kalau seperti itu, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman ruang sadar semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di sini ya, di malam minggu yang agak beda dan agak lain, yaitu malam minggu ini kita sambil belajar, sambil bareng-bareng ngecas diri, sambil bareng-bareng cari ilmu. Alhamdulillah hari ini semuanya gimana teman-teman, pada sehat? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Karena hari ini Bandung lagi diguyur hujan, apalagi tadi di Kota Cimahi itu betul-betul lagi badai ya. Beberapa pohon tumbang, termasuk jalan yang mau lewat ke rumah saya itu banyak pohon tumbang gitu. Untuk itu, jangan lupa buat kakak-kakak dan teman-teman ruang sadar semua yang hadir di sini, jangan lupa minum vitamin, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman, malam hari ini luar biasa banget karena hari ini kita ketemu lagi sama Kang Adit di tema spesial menatap pikiran berantakan dengan subtemanya aku tak seperti yang kukira gitu. Aku kira aku Superman, ternyata bukan. Tadi seru banget di grup juga ya. Ternyata, aduh aku kira aku tuh orangnya gini, gini, gini. Pada cerita, pada curhat ya, mudah-mudahan grup Ruang Sadar juga menjadi grup untuk saling mengingatkan dan menumbuhkan satu sama lain agar kita tetap jadi orang-orang yang wellness ya. Jadi teman-teman bisa saling ngobrol di situ, bisa saling sharing tentang apapun gitu. Nah, Alhamdulillah Kak Adit juga sudah muncul. Assalamualaikum Kak Adit. Apa kabar Kak Adit? Waalaikumsalam, Bunda Fitri. Sehat? Alhamdulillah. Cuman saya lagi Alhamdulillah. agak agak serak dari tadi. Oh gitu. Abis Serak-serak, nyanyi atau gimana? serak-serak basah. Nggak Serak-serak tahu. Ini basah. kayaknya butuh ini larutan penyegar. Butuh penyegar. Kirain Eh, butuh kasih sayang Butuh gitu. butuh ini, tapi butuh ini. Tapi Butuh apa? coba lihat ke atas. Adem Adem sari. sari. Apa sih, receh banget. Aduh ya Allah, serak-serak jebrug cina kata Kak Faja, Kak Adit. Nah, tadi tuh beneran nanya ya, bukan basa-basi karena hari ini saya nggak ketemu Kak Adit gitu. Jadi nanyain kabarnya gimana malam ini, dan alhamdulillah Kak Adit sudah hadir di sini walaupun agak serak-serak basah ya. Karena lagi musim hujan, mungkin kalau musim kemarau agak serak-serak kering gitu ya. Mudah-mudahan sehat ya Kak Adit dan siap untuk sharing malam hari ini bersama teman-teman. Dan aku juga penasaran karena ternyata temanya ini aku tak seperti yang aku kira gitu. Jadi apa tuh yang Kak Adit kira teh gitu ya. Karena biasanya kalau Kak Adit mah ini mah selalu berawal dari ceritanya, story-nya langsung gitu. Langsung aja yuk Kak Adit, mangga silahkan. Oke, makasih banyak Teh Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, aduh, belum apa-apa udah batuk lagi nih. Ketemu lagi kita di Ruang Sadar ya. Di malam minggu ini, untungnya karena lagi hujan, jadi betah di rumah ya, nggak kemana-mana. Stay di rumah, terus dari tadi masak, terus apa ya, bikin kopi, baca buku, terus ya kerja pastinya lah ya. Kalau nggak kerja nanti dimarahin Tepit. Oke, teman-teman semua, di malam hari ini tema kita itu kan tapi sebelum ke sana aku mau jelasin dulu satu hal ya. Ntar share screen. Udah kelihatan ya? Aman?
Aman, Aman-aman oke ya, Kang, kelihatan. Oke, kelihatan. siap. Oke, ruang sadar. Ruang sadar ini kan sebenarnya tujuannya adalah apa ya? Berbagi sebuah fenomena atau apa ya? Case, common events yang mungkin jarang kita sadari, tapi sebetulnya itu tuh penting dan signifikan untuk kita sadari gitu. Jadi tujuan dari adanya ruang sadar ini kan untuk itu ya, menyadarkan kita akan kejadian-kejadian tersebut. Supaya apa? Supaya kita tuh bisa punya kemampuan apa ya? Making sense gitu, making sense dengan apa yang terjadi sama diri kita gitu. Kalau misalnya ada yang, misalnya kita mengalami sesuatu, tapi kita tuh nggak tahu itu apa kan, kadang suka gelisah ya, kadang suka bikin apa ya, rudet kalau bahasa Inggrisnya mah ya. Rudet sendiri gitu. Aku teh kenapa sih gitu. Aku teh ini teh ada apa sih gitu. Ada kebutuhan untuk making sense gitu, membuat semuanya tuh masuk akal gitu. Nah, dan purpose dari ruang sadar ini kan salah satunya adalah itu. Dan kalau buat aku pribadi, tujuan dari si ruang sadar ini adalah ini seri yang aku bawain dari apa namanya pertemuan pertama, yaitu seri menata pikiran yang berantakan. Kenapa menata pikiran yang berantakan? Karena menurut aku pikiran itu kan awal dari banyak hal gitu. Kita hidup dikasih stimulus banyak nih ya, dari apa namanya, dari mulai bacaan, tontonan, obrolan apa segala macam, dan itu tuh masuk ke diri kita, terus kita olah di situ, dan apa yang masuk ke dalam diri kita itu kan yang nanti akan mempengaruhi bagaimana kita berkehidupan sehari-hari gitu. Nah, yang aku mau sharingkan lewat menata pikiran yang berantakan itu adalah itu. Karena aku pribadi merasa bahwa apa ya, menata pikiran itu adalah sesuatu yang penting. Bukan karena aku orangnya sudah tertata ya, bukan juga karena aku orangnya rapi, terus udah jago lah, bukan, tapi justru sebaliknya. Sebaliknya dalam artian aku ya justru berantakan gitu. Aku chaos, tapi aku butuh butuh untuk apa namanya? Butuh untuk mengelola, butuh untuk menata pikiran-pikiran yang ada di dalam kepala aku supaya nggak chaos, supaya kemudian itu tuh bisa apa namanya, aku bisa menavigasikan kehidupan aku sehari-hari gitu. Dan ini juga menjadi sebuah apa ya, sebuah campaign gitu ya yang ingin aku galakan gitu ya. Jadi kalau ditanya siapa Adit, ini bahasa elevator pitch-nya ya yang diajarin Kang Zen. Siapa Adit ya, bantu orang untuk menata pikiran dan perasaan yang berantakan lewat menulis gitu. Kenapa menulis? Karena menurut aku pribadi, ini masih subjektif ya. Menurut aku pribadi, menulis itu adalah cara paling efisien, low cost, murah ya, dan mudah diakses sebenarnya. Untuk apa? Untuk mengorganisir tadi ya pikiran, perasaan gitu. Yang mungkin lagi banyak pikiran ya, lagi banyak overthinking apa segala macam, nulis itu menjadi sebuah media yang efektif untuk tadi, untuk menata supaya kita bisa berperilaku dengan lebih tertata lah gitu sehari-hari. Karena kan kapasitas otak kita tuh sebenarnya kan nggak apa ya, punya batas lah, punya batas sehingga kalau semuanya hanya diam di pikiran, itu di apa namanya, dirasakan, dipendem, diolah di pikiran doang, itu akan membebani pikiran kita gitu. Dan ini juga didukung oleh penelitian-penelitian ya. Salah satunya adalah dari James Pennebaker, itu salah satu yang awal-awal meneliti tentang expressive writing, untuk yang kata beliau menulis itu bisa mengurangi beban kognitif gitu. Expressive writing itu bisa mengurangi beban kognitif dan juga mengurangi apa namanya, beban perasaan yang dimiliki seseorang ketika dia tidak sanggup mendisclose, mengungkapkan informasi-informasi yang belum pernah dia sharingkan sebelumnya ke orang lain gitu. Dan lewat menulis itu juga aku belajar untuk menemukan diri aku, mengolah perasaan aku sehingga menjadi sebuah karya gitu ya.
Alhamdulillah, eh, aku udah bikin dua buku. Salah satunya adalah Ada Kalanya. Yang pertama, catatan menemukan diri dari kedai kopi. Gitu. Jadi buku ini tuh sebenarnya curhat, teman-teman. Curhat tentang patah hati yang kemudian aku bikin buku. Gitu. Karena mungkin aku juga bingung ya, bagaimana sih mengolah si perasaan itu ketika itu. Ya udah aku tulisin aja dan alhamdulillah itu bisa membantu aku menata gitu pikiran, perasaan dan diri aku secara keseluruhan. Kalau yang mau beli ada di Gramedia atau bisa pesan ke aku juga bisa ya. Masih ada soalnya stoknya di rumah. Terus yang kedua adalah Kiat-Kiat Berhenti Merokok. Buku ini cerpen, fiksi sebenarnya. Tapi cerita-cerita di dalamnya itu aku angkat berdasarkan fenomena yang aku temukan sehari-hari gitu. Jadi kenapa ya? Salah satu contohnya adalah ada satu cerita yang eh, didasari dari kenapa banyak katak, tahu katak kan ya teman-teman ya, kodok gitu ya. Banyak katak itu kegeleng di jalan gitu. Kenapa ya kok bisa ada katak tuh sering kita lihat kalau di jalan tuh udah gepeng gitu ya. Nah itu jadi salah satu cerita yang ada di dalam buku ini gitu. Dan itu fenomena-fenomena kayak gitu tuh aku coba eksplor di buku ini. Tapi buku ini mah harus pre-order ya karena dia udah habis dan butuh waktu untuk dicetak gitu. Terus ada juga kalau teman-teman mau baca, aku punya Medium blog isinya ada beberapa ya ini salah satunya nih manifesto aku menata pikiran yang berantakan. Topik-topik yang bukan random juga ya, tapi lebih ke respons ya terhadap itu aja. Respons terhadap kejadian sehari-hari sebagai bentuk aku gitu ya, upaya aku untuk menata pikiran yang berantakan gitu. Boleh dicek mediumnya. Aku lagi progres 100 artikel. Pengennya sih akhir tahunnya kekejar, tapi aduh kayaknya berat ngejar 100 artikel di akhir tahun ini baru artikel ke-30. Nah, itu juga kenapa aku pengen ngajak teman-teman untuk join di Writing for Wellbeing ya, insya Allah yang akan diadakan Januari nanti. Batch 2 gitu, mengenal dan menyadari diri gitu. Writing for Wellbeing ini merupakan tadi upaya untuk apa ya, aku mau fasilitasi teman-teman semua menata pikirannya gitu ya, menata perasaannya dan menata dirinya gitu. Dan batch 2 ini berbeda meskipun batch kedua ya tapi beda sama batch pertama. Karena batch 2 ini sudah mengalami beberapa revisi, beberapa perubahan-perubahan dari segi isi dan juga materi ya. Jadi kalau teman-teman yang udah ikutan dan mau ikutan lagi boleh banget gitu. Oke, segitu aja promonya ya. Kita langsung masuk ke materi pada malam hari ini. Aku tak seperti yang kukira. Kirain baik-baik aja taunya. Kayak tadi ya, lagunya Tulus di awal ada yang denger. Kukira, jangan dikira-kira. Ya udah jangan dikira-kira ya. Daripada dikira-kira, mending divalidasi, dicari tahu buktinya seperti apa. Nah, tapi sebelum aku mulai nih, aku mau nanya dulu. Apa kabar teman-teman semua? Salah tuh kan. Ketahuan. Apa kabar teman-teman semua? Boleh share di Baik, Adik. kolom chat gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak Adit. Katanya baik, Baik, baik. ada 5. Karizal. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sedang menjaga mood. Alhamdulillah. Banyak sekali yang menjawab alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik, Kak. Masya Allah. Hampir semua ngejawab alhamdulillah tapi ya baik. Iya, Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Ada yang keep going, even tertatih. Alhamdulillah baik. Walau ada hal yang mengganjal mungkin ya, menjanggal, Menjanggal, mengganjal di menjanggal, hati, tapi mengganjal di nggak tahu hati, apa. tapi wah kalau nggak tahu mah harus konseling ya tapi ya. Iya Kalau ada yang tuh, ngeganjal mah. harus diurai pikirannya. Oke, sehat, berkah, bahagia, alhamdulillah. Kabar sehat tapi diserang diserang mager. Aduh, mager. Oh,
Alhamdulillah masih seimbang, mantap. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Yakin nggak? Ayo, Yakin jawab. baik-baik aja gitu ya. Nggak yakin. Nggak yakin. Hahaha, enggak. Gimana ini teh? Nggak Aduh, yakin. yakin. Yakin sih, tapi kadang nggak yakin. Definitely Kadang not. overthinking. Langsung keluar aslinya. Yakin insya Allah. Wow, wow. Kata Wak Kang wow tuh, Zen. kata Pak Dokter tuh, wak wow dari Padang. Aduh, Alhamdulillah masih Masih waras. waras. Yakin tapi, tuh kan. Tuh kan. Tuh kan. Harus yakin, Harus hehe. yakin. Nah, itu dengan kata harus aja lagi ngeyakinin diri sendiri ya. Iya kan, sebuah Harus upaya yakin. untuk meyakinkan bahwa aku tuh sebenarnya baik-baik Baik-baik aja. tar dulu ini beneran nggak ya aku baik-baik aja nggak ya gitu. Aduh jadi Aduh. mikir nih. Ini Kak ada yang Hana yakin setengah-setengah. 50-50, untung gak fun of friend. Kasih tahu jangan. Oke, aduh jadi mikir nih, siap. Satu pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Gimana kalau ternyata teman-teman ini sekarang hari ini lagi nggak baik-baik aja? Coba dijawab. Ya Ya nangis. nangis. Hmm. Namanya Namanya hidup juga kan. hidup. Udah lagi Lari. lari. Silent. Silent. Oke. Tidur sepanjang hari. Hmm. Mager ngapa-ngapain katanya Kak Adit. Oke. Ya emang Nangis lagi sambil nggak baik-baik. pelukan. Oke. Motoran sendirian. Tadi nggak baik-baik aja tapi dilawan. Wah, Hmm. Puk-puk langsung diri olahraga, sendiri mandi. katanya. Apa? Puk-puk Oh, diri pupuk. sendiri katanya. Oh, pupuknya Puk-puk. pupuk kompos atau pupuk apa? Ada yang keliling kota, ya Allah capek Oh, banget. mantap. Nonton podcast Sintesa. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya. OTW 1000 Iya subscriber, dong. teman-teman. Makan coklat, Makan katanya Kak cok. Adit kayak aku kalau lagi nggak baik-baik aja tuh ya. Iya benar. Makan Tapi coklat terima aja. gampang nyenengin tapi terima jajanin coklat weh. Iya bener. Gampang disogok Nah, aku mah. stok. Oke. Aduh, makasih banyak teman-teman semuanya udah sharing. Ternyata tuh, Hmm. ya. Pas ditanya apa kabar, ngakunya baik. Mm-mm. Alhamdulillah. Sehat, luar biasa. Pas ditanya lagi, eh, bener nggak ya? Emang aku ini lagi baik-baik aja atau enggak sih? Yakin baik-baik aja, gitu ya. Apakah aku seperti yang kukira? Eh? Apakah aku ini benar-benar sedang baik-baik saja atau gimana? Ya, apakah persepsi yang kita punya terhadap diri kita itu sesuai nggak ya dengan realitas yang terjadi gitu? Jangan-jangan kita itu ngira kita itu baik-baik aja, kita itu fine-fine aja, kita sedang dalam kondisi yang prima, gitu ya. Primanya prima rasa lagi, bukan prima jasa. Tapi pada kenyataannya, I'm not okay. Gitu. Ada satu quotes dari Kang Zen ya waktu itu bikin video tentang ada yang lebih parah dari tidak bahagia, yaitu pura-pura bahagia. Nah, teman-teman kira-kira yang mana nih? Lagi baik-baik aja atau lagi pura-pura baik-baik aja? Nah, untuk menjelaskan itu, ya ada tiga variabel nih yang mau aku share ke teman-teman semua tentang kondisi di mana kita tuh sebenarnya lagi nyari-nyari alasan aja atau emang lagi dalam kondisi yang sebenarnya baik-baik aja gitu. Kondisinya ini ada tiga variabelnya secara ilmiah ya. Ada yang namanya confirmation bias, ada yang namanya self deception, sama ada yang namanya anosognosia. Nah, tapi sebelum aku lanjut, aku mau cerita dulu teman-teman. Boleh nggak cerita dulu? Boleh atau ya? Boleh, Masa nggak boleh? boleh. Boleh Oke, atuh. jadi gini teman-teman, aku tuh punya satu coffee shop langganan.
coffee shop favorit aku yang udah aku datengin selama 4 tahun rutin tuh. 4 tahun aku sering main ke sana ya, terus nongkrong di sana, kenal sama yang punya, dan itu juga yang jadi landasan buku aku sekarang gitu. Karena tempat itu tuh punya banyak makna buat aku. Nah, suatu hari pas aku main ke sana, si yang punyanya ini, si masnya ini, dia baru bikin, bukan baru bikin itu ya, baru beli bahan biji kopi baru. Nah, jadi kalau teman-teman yang nggak tahu ya, biji kopi itu kan biji ya, biji yang udah jadi bubuk itu kan, yang udah diseduh dari bubuk itu kan asalnya biji yang udah dimasak gitu. Sebelumnya mah biji kayak biji buah aja gitu warna hijau. Nah, dia baru beli itu, terus dia masak atau roasting istilahnya, ngerosting sendiri, di roast sendiri, dan dia ngasih ke aku lah gitu. Pas ngasih ke aku dia bilang gini, wah ini bahan ini ya, si biji kopi ini, jenis biji kopi ini diapa-apain aja enak katanya. Pede pokoknya mah, percaya diri, dia mau dimasak kayak gimana pun, mau diseduh kayak gimana pun, itu rasanya pasti enak gitu. Dia bilang kayak gitu. Terus aku cobain dong, dan ternyata beneran enak gitu. Pas di sana aku cobain, wah beneran enak. Aku cobain berbagai macam cara seduh lah gitu ya, resep, berbagai macam resep, enak tuh. Terus aku bawa pulang juga kan, aku beli tuh si biji kopinya. Aku beli, aku seduh di rumah, juga masih enak gitu, juga masih enak. Nah, tapi karena aku mah orangnya senang explore ya, apalagi kalau masalah kopi mah aku senang banget cari rasa-rasa yang macem-macem lah, eksplorasi di biji kopi itu. Entah udah berapa banyak ya biji kopi yang aku beli gitu, karena senang, emang senang gitu, senang sama sama rasanya, senang nguliknya gitu. Nah, aku datang ke satu coffee shop lain, dan dia menjual jenis biji kopi yang sama. Nah, dia menjual jenis biji kopi yang sama, terus aku cobain lah, aku beli, pertama aku minum di sana, dan wah, ini rasa yang lain nih, rasa yang lain dalam artian, dari coffee shop langganan aku itu enak, tapi dari si tempat yang coffee shop lain ini juga enak. Dia punya spektrum rasa yang berbeda, rasa yang lebih pronounce gitu ya, acidity yang lebih apa ya, kuat gitu, tapi masih balance, masih seimbang gitu. Wah enak nih gitu. Nah, karena bermodalkan enak itu, aku comparing dong. Wah ini comparing nih, yang dari coffee shop langganan aku enak, yang gini juga enak. Aku belilah gitu. Aku beli, bawa pulang ke rumah. Disuruh di rumah juga masih enak gitu. Nah, terus beberapa hari setelah itu, aku datang lagi ke coffee shop langganan aku. Terus bilang ke si masnya, Pak, orang baru nyobain si seri, nama jenisnya Serinen ya. Aku baru nyobain Serinen di tempat ini. Gitu. Wah, gimana, gimana Cina? Kan sebagai owner bisnis juga dia pasti pengen tahu ya kayak gimana rasanya. Terus aku bilang, wah, aku nggak bilang lebih enak daripada yang dia punya, tapi aku bilang gini, wah ini flavornya dia beda, flavornya dia lebih keluar, flavornya dia ada notes pineapple-nya, aku bilang kayak gitu kan, nanasnya keluar nih. Wah, dia kaget kan. Kok bisa gitu. Setahu dia pineapple tuh di jenis biji itu tuh susah keluarnya gitu. Dan dia ternyata merasa terusik. Aku bilang kayak gitu. Maksudnya terusik gimana? Dia yakin biji kopi yang dia bikin itu udah yang terbaik menurut dia gitu. Udah yang terbaik, udah yang paling baik. Mau digimanain aja enak gitu ya. Mungkin gak ada tandingannya. Nah, ketika aku sajikan informasi itu, ketika aku bilang bahwa ada kompetitor yang punya jenis biji kopi yang sama, tapi dengan rasa yang secara tidak langsung mungkin lebih baik daripada yang dia punya,
itu ngeganggu dia banget. Dia langsung mikir, langsung bahasa Inggrisnya mah ngahulang ya, ngahulang tarik gitu. Mikir terus, wah, belief dia bahwa ini udah yang terbaik tuh keganggu gitu. Dan dia bilang ke aku bahwa dia sempat denial. Nah, aku stop dulu ceritanya di situ. Kita lanjut ke penjelasan dari si masing-masing variabel ini. Nah, tadi kan aku bilang denial ya. Si denial ini kurang lebih bisa dijelaskan oleh tiga variabel ini. Yang pertama adalah confirmation bias. Apa sih confirmation bias? Pengertiannya sederhananya kecenderungan hanya mencari informasi yang mendukung existing beliefs. Jadi teman-teman punya satu kepercayaan nih, punya satu pemahaman yang dia tuh udah kuat banget. Namanya belief mah pasti udah kuat ya, bukan hanya sekadar apa namanya pemahaman aja, tapi udah jadi sebuah kepercayaan yang dia tuh ngedrive kita untuk berperilaku gitu. Nah, orang-orang yang punya confirmation bias atau karena confirmation bias itu dia cenderung hanya mencari informasi yang mendukung kepercayaan dia. Jadi ketika dihadapkan gini, ciri-cirinya tuh gini. Aku baik-baik aja dan aku hanya akan percaya bahwa aku baik-baik aja. Jadi orang yang mengalami confirmation bias, dia nggak nyari informasi, menutup diri dari informasi-informasi yang mungkin akan mengganggu sistem kepercayaannya dia. Gitu. Jadi dia hanya akan mencari informasi yang mendukung bahwa aku baik-baik aja kok, aku baik-baik aja kok, aku baik-baik aja kok. Gitu. Dan kalau didiemin, akibatnya itu bisa impedes itu mengganggu ya, memblok the formation pembentukan of well-founded beliefs. Jadi beliefs yang harusnya bisa objektif, ya, yang harusnya dibangun atas dasar tesis dan antitesis ya, itu jadi keganggu pembentukannya. Terus mengurangi kemampuan seseorang untuk mengkoreksi kesalahannya sendiri, gitu, atau mengkoreksi kepercayaannya sendiri, sehingga gitu dia menjadi terlalu percaya diri, gitu. Nah, balik ke cerita yang tadi, kira-kira kalau si Mas Mas ini dia kena confirmation bias, apa yang dia akan lakukan setelah mendapatkan informasi dari aku? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Jadi Ayo Kalau teman-teman, di chat boleh, kalau chat. mengkaji Kalau ulang misalnya, kopinya, katanya. Kang Adit, oke, defensif, cari biji lain. defensif. Dari biji Ini ya lain, konteksnya confirmation bias ya, confirmation dari bias. responden lain. Oke, oke, tetap Tetap maksain. maksain Oke, promo ke Mas Adit, kopinya terbaik. nyalahin diri. Nyalahin Oke. diri. Nah, kalau misalnya si mas-mas ini dia kena confirmation bias, yang dia lakukan adalah mencari dukungan sebanyak-banyaknya, mencari data sebanyak-banyaknya, hanya yang mendukung bahwa kopi dia enak, kopi dia yang paling enak. Itu. Jadi dia akan tetap percaya bahwa kopinya enak, terus apa namanya? Dia nanya ke orang-orang pasti ini enak kan, ini enak kan, memaksakan belief itu juga ke orang lain gitu untuk mendapatkan validasi bahwa ini memang enak gitu. Tapi dia tidak mengkaji possibilities lain gitu. Dia menutup itu karena apa namanya? Dia memang yakin bahwa oh nggak bisa nih. Ini memang yang paling enak kayak gitu. Itu confirmation bias. Yang kedua adalah self deception. Nah, self deception itu apa nih? Ada teteh-teteh lagi ditembak ya, tapi dia berhasil menghindar, berhasil kayang. Self deception itu pengertiannya kecenderungan untuk menolak atau menghindari informasi yang bisa mengganggu existing beliefs. Oke, jadi bedanya kalau sama confirmation bias, kalau confirmation bias mah
Nah ada yang nyoret ini siapa? Tolong dihapus. Jadi bedanya kalau confirmation bias mah tadi dia memang mencari informasi untuk meyakinkan gitu. Oh enggak, ini memang yang paling enak. Dia percaya itu, kuat kepercayaannya itu gitu. Dan menutup diri gitu. Dan dia nggak percaya ada kemungkinan lain. Nah kalau si self deception mas dia tahu bahwa ada kemungkinan kepercayaannya itu terganggu kalau dia tahu informasi itu. Makanya ciri-cirinya gini. Ehm, Wait. Ciri-cirinya aku merasa baik-baik saja. Dan aku tahu ada kemungkinan bahwa aku tidak baik-baik saja jika aku mencari informasi lebih lanjut. Maka dari itu, aku tidak menggali informasi itu. Jadi dia sedang menipu, ya deception itu memanipulasi dirinya sendiri bahwa oke nih ada kemungkinan bahwa aku nggak baik-baik aja. Dia tahu ada informasi itu, dan kalau dia gali informasi itu, wah bener nih aku nggak baik-baik aja. Makanya dia menutup diri, adalah ditutup, udah nggak usah dipikirin gitu. Tapi ada tahu nih, bedanya kan kalau yang tadi yang confirmation bias mah dia overconfident. Oh enggak, aku emang tahu ini yang paling baik gitu. Aku lagi baik-baik aja. Tapi kalau self deception mah itu dia tahu ada informasi bahwa kemungkinan kalau kalau istilahnya tuh welcome versus unwelcome information. Nah, welcome information itu kan yang lebih mudah dicerna, yang mensupport belief yang mudah diyakini, tapi unwelcome information itu yang mungkin mengganggu existing belief-nya gitu. Ini tolong boleh jangan coret-coret ya teman-teman. Nah, akibatnya apa? Ketika realitanya bertolak belakang gitu ya dengan kepercayaannya, akan muncul cognitive dissonance gitu yang bisa menyebabkan stres, anxiety, dan mungkin rasa bersalah gitu. Karena tadi dia tahu ada informasi bahwa mungkin dia nggak baik-baik aja, tapi dia menutup informasi itu sehingga dia pura-pura sedang baik-baik aja. Nah, kalau ditarik lagi ke cerita yang tadi, si mas-mas itu, kalau dia self deception, kira-kira bakal kayak gimana? Tetap kekeh. Oh, ini mah yang tadi ya. Kalau self deception kayak gimana? Kira-kira perilakunya bedanya sama confirmation bias. Ada yang mau berkomentar? Enggak? Denial juga. Ada nih Kak Adit nggak Oke, menganggap nggak menganggap respon respon. Kak Adit valid, Mm-mm. Oke, nutup diri nutup nggak diri, mau gak cari mau tahu cari. dan yakin kalau Oke, ini terbaik. oke. Overthinking, ya. Nggak Nggak peduli, peduli tetap info dari Mas Adit, lanjut. tetap lanjut pede Tetap dengan lanjut, pede. kopinya, Oke. Iya, kalau misalnya si mengabaikan mas-mas pendapat ini. orang lain. Oh iya, iya. Oh iya, benar. Nah, kalau si mas-mas ini ternyata self deception, ya, beda kan kalau yang confirmation bias mah dia tadi akan sepenuhnya menolak informasi dari aku karena dia overconfidence tuh jadinya. Tapi kalau self deception, dia sadar bahwa ada kemungkinan gitu ya, bahwa kopinya bahwa ada yang kopi yang lebih baik dari dia, sehingga belief tentang dirinya sendiri itu bisa keganggu. Itu ada gitu. Tapi ya udah dia masih denial, masih nggak apa ya udahlah gitu. Tapi jadinya itu tadi ada conflicting batin gitu. Berkonflik di batinnya bahwa aduh, bener gak ya? Bener gak ya gitu. Tapi tidak seyakin, level kepedeannya tidak seyakin yang confirmation bias gitu. Kalau ini mah dia berpura-pura gitu. Enggak, enggak gitu. Ya kok ini tetap masih yang enak gitu. Nah, itu tadi confirmation bias sama self deception gitu. Ada satu lagi teman-teman semua namanya anosognosia.
Nah, tapi anosognosia ini sebenarnya nggak apply atau nggak relevan dengan konteks cerita aku tadi. Karena apa? Karena anosognosia ini apa? Gangguan sistem saraf yang menyebabkan seseorang tidak menyadari kondisi yang sedang dialaminya. Jadi kalau anosognosia mah dia bukan bias, tapi memang ada gangguan di sistem sarafnya yang membuat dia nggak nyadar we kalau dia tuh lagi nggak baik-baik aja gitu. Eh, ciri-cirinya emang ada masalah ya sama gue gitu. Emang kenapa gitu. Padahal gejalanya ada ya, terus ciri-cirinya ada. Cuman dia nggak nyadar karena ada sistem saraf yang mengganggu gitu. Dan ini apa namanya? Bukan sesuatu yang bisa disadari begitu saja gitu. Ya orangnya aja nggak sadar gitu ya. Terus disadarin sama orang aja kayak, kenapa emang gue kenapa gitu. Sehingga akibatnya karena mereka orang-orang yang punya anosognosia ini tidak bisa mengenali bahwa mereka punya masalah medis gitu ya. Jadi mereka juga nggak punya kebutuhan untuk mencari bantuan gitu. Dan biasanya ini kalau dari yang aku baca ya kaitannya sama ya mental illness yang memang benar-benar kuat ya. Kayak schizophrenia yang kayak kayak gitu. Dan ini penelitiannya di awalnya itu dari Joseph Babinski kalau nggak salah namanya tuh kalau aku nggak lupa. Jadi dia meliti hemiplegia, apa aduh aku lupa istilahnya. Jadi ada orang yang bagian badan kirinya itu nggak berfungsi, tapi dia merasa baik-baik aja. Enggak, ini masih berfungsi gitu. Karena dia punya ini anosognosia ini. Gitu teman-teman. Ini mah nggak apply ya. Nggak apply ke cerita yang tadi karena ya kemungkinannya juga kecil gitu. Karena ini biasanya medical condition gitu kayak gitu. Nah, so what? So what gitu loh. Gitu. Sholat gitu loh. Kenapa emang kalau kita punya bias-bias tadi atau bahkan kita tidak menyadari atau bahkan menolak ya, mendinai bahwa kita lagi nggak baik-baik aja. Kan tadi aku udah kasih ceritanya dan menjelaskan skenario-nya. Bahwa kalau confirmation bias, si mas-mas tukang kopi ini dia overconfident. Kalau yang self deception, dia mm, terus aja menipu dirinya sendiri, percaya bahwa ini masih yang enak dan aku baik-baik aja nggak ada yang salah sama aku, gitu. Tapi cerita yang alur yang terjadi yang sebenarnya baru kemarin aku ke sana dan dia cerita tentang masalah ini pas banget gitu, pas banget aku mau ngangkat topik ini dan dia cerita tentang topik ini gitu. Jadi baru cerita kemarin bahwa ternyata pas aku bilang kayak gitu, dia merasa nggak baik-baik aja gitu. Wah, sempat denial, sempat masa sih gitu. Makanya dia mikir keras ya. Dan dia apa namanya berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa memang aku baik-baik aja. Tapi setelah itu dia berangkat, dia pergi ke coffee shop kompetitor itu, dia cobain kopinya sendiri, dia beli biji kopinya ke rumah, dia seduh sendiri di rumah, dan pada akhirnya mengakui bahwa memang gitu ada biji kopi lain yang lebih superior daripada apa yang dia bikin. Akhirnya dia menerima fakta itu, akhirnya dia mengakui bahwa apa namanya dia belum sehebat yang dia kira gitu. Sehingga apa? Yang dilakukan apa? Dia R&D lagi. Dia ngulik resep lagi, dia ngulik roastingannya lagi, pasakannya lagi, sehingga dia menemukan satu resep yang baru. Dan kemarin dikasih coba ke aku. Dan ternyata itu jauh lebih superior. Ternyata itu jauh lebih enak menurut aku dari yang sebelumnya dan dari apa yang udah pernah aku coba.
Jadi intinya teman-teman semua, kukira aku tak seperti yang kukira itu bukan hanya sekedar kondisi di mana ya udah, eh, kondisi menenangkan diri gitu. Kondisi denial yang kita tuh berupaya untuk pura-pura menenangkan diri. Tapi denial tadi, bias-bias tadi itu bisa menghambat pertumbuhan kita gitu. Bayangin kalau si mas-mas tukang kopi ini dia nggak pergi, dia tidak menghadapi faktanya, dia tidak mengkoleksi data gitu ya, yang berlawanan dengan keyakinannya, mungkin dia nggak akan nemuin resep baru yang jauh lebih superior. Ya mungkin dia akan, bahasa Inggris sulking, sulking itu apa ya, sulking itu kayak ya ngedumel aja gitu, ngedumel terus ada disonansi di kepalanya gitu, dan dia nggak akan pernah nemuin hal baru tentang dirinya sendiri gitu. Jadi apa? Pentingnya kita menyadari bahwa ada loh kondisi-kondisi ini, yaitu bahwa ternyata dengan open dan mau vulnerable terhadap belief gitu ya, terhadap belief yang di luar apa yang kita percayai, terhadap data-data, terhadap informasi di luar apa yang kita yakini, itu justru bisa membantu pertumbuhan kita semua. Oke, gitu aja teman-teman semua pertemuan malam ini, sharing malam hari ini tentang tiga variabel tadi, tentang aku tak seperti yang kukira ya. Aku kembalikan lagi ke Teh Fitri. Mangga Teh Fitri. Oke, terima kasih Kang Adit. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jadi kita malam ini sama-sama belajar. Ternyata kadang-kadang kita tuh suka ngerasa yakin banget sama apa yang kita yakini ya Kang Adit ya. Dan sering banget denial bahwa ketika ada yang nunjukin bahwa ini salah, kadang enggak nggak mungkin, masa iya sih, sering nanya gitu ya sama diri gitu. Dan aku juga pernah curhat sama Kang Adit, ketika ditanya malah jadi nangis gitu ya. Ternyata ketika ditanya baik-baik aja nggak teh, aku merasa baik-baik aja, tapi dikasih trigger aja dikit langsung nangis. Wah, ternyata emang aku nggak baik-baik aja dan mesti vulnerable ya, itu kuncinya. Nah, teman-teman, ada yang udah siap-siap nih kayaknya mau bertanya sama Kang Adit. Silahkan diprioritaskan yang open cam. Karena biar nanti ada di YouTube Sintesa Wellness gitu ya. Silahkan, ada nggak buat teman-teman, Teh Aisyah, Teh Sofi, Kang Andri? Mau nanya boleh, Teh? Boleh banget. Iya. Silahkan. Baik, terima kasih Teh Fitri. Kang Adit mau nanya eh, terkait tadi ya, eh, gimana ketika seseorang mendapat informasi, terus kemudian ada tiga kondisi tadi ya. Nah, kalau misalnya gini Kang, ada orang udah dikasih tahu nih, misalnya dia punya prinsip kayak yang tadi, kayak yang kopi soft yang pertama tadi ya. Nah, terus kemudian dia dapat informasi, tapi dia terus-terusan denial meskipun dia tahu yang em, informasi baru ini yang paling benar gitu, yang benar, yang sahih, yang validnya teh yang baru gitu. Nah, tapi dia terus memanipulasi pikirannya gitu terus Kang. Nah, itu nanti dampaknya akan seperti apa Kang gitu. Maksudnya untuk kesehatan mentalnya, terus kemudian untuk adakah perilaku ikutan atau dia bakal jadi gimana kalau dia menjadi orang yang terus-terusan gak mau menerima kebenaran meskipun kebenarannya udah di depan mata dia gitu. Di depan mata. Baik, Oke. Oke, makasih Terima banyak kasih, Teh Teh Ismi. Ismi. Oke, misal Kang. eh, oke, pertama-tama yang mau aku highlight adalah tadi Teh Ismi bilang gimana kalau ada orang lain ya, bukan Teh Ismi nih kan? Oke, Bukan gimana kayaknya. kalau ada Orang. orang lain kan? Nah, pertama-tama yang harus apa namanya kita pahami dulu bahwa kita nggak bisa memaksakan kebenaran itu terhadap orang lain gitu. Karena tadi kan konstruksi kepercayaan atau belief itu kan tidak mudah untuk dibentuk. Maksudnya gini, belief itu kan terjadi atas dasar banyak input gitu ya.
Harus banyak pengalaman-pengalaman yang dia miliki itu dikonstruksi sehingga akhirnya jadi satu sistem kepercayaan gitu. Nah, itu kan bukan sebuah proses yang mudah gitu. Itu butuh sebuah proses kognitif yang cukup membebani lah gitu kasarnya. Sehingga ketika ada informasi baru gitu. Ketika ada informasi baru, otomatis dia harus melakukan proses itu lagi kan dalam dirinya kan. Maka dari itu, bias-bias tadi kan sebenarnya cari gampang. Cari gampang dalam artian, aduh udah malas, gue udah percayanya ini, gue udah yakinnya ini, gitu. Kan tadi, aku takut kalau ada informasi baru, itu bisa meruntuhkan kepercayaan aku, gitu. Makanya kalau yang tadi, efeknya apa? Yang pertama kalau confirmation bias, dia jadi overconfidence sama apa yang dia yakini. Jadi terlalu percaya diri sama apa yang dia yakini gitu. Efeknya itu sehingga menutup kemungkinan-kemungkinan tadi gitu. Dan kalau yang self deception, dia jadi ada disonansi kognitif tadi ya. Dia lebih di internal kalau gitu. Dia jadi mempertanyakan diri terus, memang bener gitu, ah enggak ah. Ada disonansi kognitif gitu. Karena dia juga mungkin tahu, oh kalau misalnya Teh Ismi yang bilang ke dia misalnya ke orang itu, oh ini ada sesuatu yang lebih sohih, yang lebih baru, yang lebih bener gitu ya. Ah, masa sih? Gitu kan. Kalau self deception, dia juga mungkin tahu bahwa itu benar, tapi enggak, ah, aku tidak mau meruntuhkan kepercayaanku sehingga aku tetap mempertahankan apa yang aku percayai gitu. Dan apa namanya? Kalau udah gitu mah ya kita sebagai orang yang witnessing melihat kejadian itu kan ya hanya bisa apa ya? Bukan mapatahan ya, tapi lebih ke karena pertumbuhan dan pemahaman tiap orang juga berbeda, butuh waktu gitu ya. Ya menurut aku mah satu show the way aja gitu. Kalau memang yang apa kita yakini benar, ya kita jalani itu dan tunjukkan ke dia bahwa ini memang yang menurut aku benar gitu. Sehingga tapi jangan memaksakan gitu. Karena kalau kalau semakin dipaksa yang namanya kepercayaan seseorang mau pasti dia akan defensif, akan denial tadi gitu. Makanya yang bisa dilakukan sama kita mah yaitu show the way satu dan mendoakan sih gitu. Dan apa namanya kalau misalnya karena kalau kepercayaan mah itu udah kalau apa ya itu istilahnya tuh aku lupa tapi itu loh yang intergroup udah masuk ke Intergroup. grup-grupan gitu. Jadi ideologi ideologinya bukan lagi bukan lagi interpersonal nih, tapi udah masuk ke kelompok-kelompok gitu. Kan pengetahuan tuh kelompok-kelompok juga kan gitu, kelompok-kelompok pengetahuan gitu. Udah masuk ke ideologi kelompok dan kalau udah masuk ke ideologi kolektif kayak gitu namanya namanya tuh apa ya? In group bias atau apa ya aku lupa ya. Dan itu kalau dibenturkan tuh pasti kenanya ke self esteem apa segala macem gitu. Jadi ya kita tidak bisa memaksakan apa yang kita yakini ke orang lain gitu. Yang bisa kita tunjukkan yang kita lakukan apa itu show the way, tunjukkan kalau memang apa yang kita yakini itu lebih benar gitu ya daripada apa yang orang lain yakini, ya show the way dan mungkin doakan gitu. Ya, gitu Teh Ismi. Gimana? Sudah cukup puas? Sudah puas. Hatur nuhun Kang Adit. Ya, Sama-sama. sama-sama. Mudah-mudahan nggak puas sih sebenarnya, biar terus cari ilmunya terus ya Teh Iya, Ismi ya iya, iya. gitu. Nah, Siap. selanjutnya ada lagi yang mau bertanya sama Kang Adit, Teh Aisyah. Silakan Teh. Iya Kak, terima kasih atas kesempatannya. Ini mungkin mirip sama tadi Teh Ismi, tapi ini mungkin kasusnya orangnya udah tahu nih kondisinya. Tapi karena mungkin ya keadaannya kayak kayak gini loh, kayak oh udah ternyata saya ini tidak baik-baik saja. Tapi pada satu kondisi dia takut keluar dan terlihat bahwa dia tidak baik-baik saja sehingga dia terkungkung terus dengan keadaannya. Dia tahu bahwa dia tidak baik-baik saja, tapi
dia nggak bisa keluar akhirnya karena yang ingin dia perlihatkan di umum itu keadaannya yang baik-baik saja. Jadi memaksakan kondisinya walaupun dia sebenarnya udah tahu nih karena dia tadi udah kayak merasa eh, ada mungkin orang pada satu sisi orang itu terlihat wow gitu di luar di umum di sosial gitu. Pada satu kondisi dia tahu keadaannya dia jadi ketika ingin terlihat keadaannya keluar kayak aduh gimana ya kayak gitu. Jadi terlihat apa ya itu gimana cara dia supaya keluar eh, memperlihatkan ya saya juga lemah kayak gitu di kondisi di luar karena dia kan jadi topeng terus kayak gitu. Itu gimana ya menurut eh, ini Kak Adit? Terima kasih. Oke. Gimana di sini berarti Oke. gimana ngajak mereka keluar gitu ya, Kak Aisyah ya? Hmm. Atau gimana nyadarin mereka tuh bahwa ya ayo cari upaya keluar gitu ya? Hmm. Iya. Ya, Ajak oke. konseling aja Teh Silahkan, Kak. Aisyah. Langsung langsung pesenin sesi konseling sama Teh Fitri ya. Langsung dijebak aja dijebak gitu. Ayo kita main dulu yuk kemana. Iya bener. Karena banyak Terus juga dia aja. klien saya yang dijebak Iya saudara-saudaranya. gitu. Langsung dijebak gitu. Nah, oke tapi ya itu maksudnya itu simpelnya ya maksudnya kesimpulan yang simplistik lah gitu dan praktikal gitu ya kalau itu kalau memang mau gitu kalau memang misalnya Teh Aisyah melihat kondisi mungkin temannya atau siapa gitu sedang tidak baik-baik saja tapi dia masih merasa harus menampilkan topeng tadi gitu tapi di dalam dirinya sendiri padahal dia nggak baik-baik aja langsung aja ajak gitu ya atau tawarkan untuk konseling gitu biar dia apa namanya sadarnya di ruang konseling gitu tapi kenapa itu bisa terjadi kan eh, self itu terbagi jadi tiga kan ada self concept gitu ya konsep-konsep diri terus ada self concept tuh bagaimana kita mengenal kualitas-kualitas diri kita gitu kan aku orangnya kayak gimana terus aku orangnya tuh baik atau jahat aku orangnya suka apa nggak suka apa itu self concept kan ada self regulation. Self regulation itu cara kita mencapai tujuan-tujuan gitu. Sama satu lagi ada self presentation gitu. Nah, benar tadi di self presentation itu ada namanya persona gitu. Jadi bagaimana kita menunjukkan diri kita ke orang lain tidak apa adanya, melainkan menggunakan topeng yang kita pengennya orang lain ngelihatnya kita gini nih, gitu. Kita pengen ngelihatnya orang lain, ya aku baik-baik aja, gitu. Aku baik-baik aja, gitu. Meskipun dalam dirinya sendiri dia sedang merasa tidak baik-baik aja gitu. Nah, kebutuhan itu kan ada karena apa ya? Karena ada bukan validasi ya, tapi ada apa ya, esteem mungkin ya. Ada esteem yang dia letakkan di luar dirinya gitu. Jadi dia hanya bisa merasa baik-baik bukan baik-baik aja. Dia hanya bisa merasa percaya diri, dia hanya bisa merasa berharga ketika dilihat orang lain sebagai sosok yang A, B, C, dan D gitu. Meskipun pada dasarnya dia juga rapuh gitu ya, dia juga apa namanya, dia juga tidak baik-baik saja gitu. Dan itu cukup sering terjadi gitu. Makanya kalau lagi-lagi kalau mau ngajak orang ya, lagi-lagi kalau mau ngajak orang itu satu hal yang sulit gitu, bukan sulit ya, tapi sesuatu yang di luar kendali kita gitu. Kalau kita mau ngajak orang buat sadar tuh, wah kita aja kadang sadar sama diri sendiri aja kan itu susah gitu. Tapi kalau apalagi ngajak orang buat sadar gitu, itu ekstra pasti double gitu. Nah menurut aku sih eh, Aisyah coba aja diajak ngobrol misalnya, diajak ngobrol. Emang kalau dilihat sama orang lain, aku lagi nggak baik-baik aja, kenapa? Gitu. Emang kalau terlihat sama orang lain itu tidak sempurna, apa yang akan terjadi? Perasaannya gimana? Apa yang kamu pikirin? Coba ajak aja ngobrol kayak gitu. Siapa tahu dia bisa terbuka, lalu kemudian mau jadi vulnerable, gitu kan butuh vulnerability gitu untuk mau menerima hal tersebut, untuk mau membangun kesadaran tersebut gitu. Dan kalau misalnya masih juga sulit dan Kak Aisyah merasa ini udah gak ketolongan ya mungkin bisa diajak ke ruang konseling.
Kayak gitu sih jawaban aku. Oke. Terima kasih Kak Isah ya. Semoga terjawabkan apa yang jadi pertanyaan. Kata Kak Adit tadi, ngajak sadar susah ya kalau ke orang lain gitu. Tapi minimal kita bisa ngasih influence terhadap orang-orang terdekat kita agar mereka itu aware dan lebih sadar sama dirinya gitu. Nah, satu lagi mungkin Kak Adit nih ada nama Mm-mm, yang mau bertanya. Ini boleh. pertanyaannya terakhir karena udah mau jam 9 nih. Oke. Silahkan, ini Kak Nama Iya, boleh langsung assalamualaikum. bertanya. Iya, Kak Adit, mau Waalaikumsalam. kalau ini kan berarti merasa diri baik-baik saja gitu ya. Apakah Mm-mm. kebalikannya itu adalah selalu merasa nggak baik-baik terus? Atau itu yang disebut insecure atau gimana ya? Kayak sebenarnya mungkin orang lain ngelihat ya lu fine-fine aja, tapi dia tuh kayak gelisah dan merasa kayak kayaknya enggak deh, kayaknya meragukan meragukan terus gitu. Dirinya sendiri kayak sedang nggak baik-baik terus, gelisah terus gitu. Terima kasih, Kak. Oke. Kak Adit, nangkap pertanyaannya? Boleh diulang? Oh iya, maksudnya gini, kalau tadi kan itu yang apa namanya, dia merasa baik-baik saja, padahal sebenarnya Mm-mm. kan enggak. Gitu Mm-mm. realitanya dia enggak baik-baik aja. Nah, Mm-mm. kebalikan dari kondisi itu, apakah yang disebut dengan insecure atau sesuatu yang lain? Karena kelihatannya ini teman aku tuh kayak dia tuh gelisah mulu, dia meragukan dirinya mulu, dia merasa dirinya nggak Oh, baik-baik terus gitu. Kalau aku iya, sih iya, lihat iya. dari luar sih kayak fine-fine aja ya gitu. Aku nggak tahu Hmm. apa yang terjadi dalam dirinya juga. Cuma Hmm. apakah itu adalah bentuk kebalikan Iya, dari iya, yang iya, iya. tadi Kang Adit jelaskan? Oke. Terima kasih. Jadi, Oh, oke. iya, iya, iya. Kalau ini mah dia merasa terus tidak baik-baik saja gitu ya. Ya, merasa terus tidak baik-baik aja, merasa terus selalu di bawah. Ya itu salah Hmm. satu bentuk insecure Ya. juga gitu. Salah satu bentuk insecure karena kalau mau tahu lebih lanjut boleh beli bukunya Kang Zen Insecure ya. Di situ Udah dibahas. habis Kang Adit. Oh, udah Lagi habis. buka Oh iya open PO bener, harus lagi. harus open PO lagi ya. Iya bener. Jadi ada kondisi di mana orang itu meragukan self worth-nya gitu, meragukan keberhargaan dirinya. Ini aku udah cukup atau belum ya? Ini aku ini udah ini atau belum ya? Terus dihantui perasaan not good enough gitu. Makanya seringnya kan kayak nggak bandingin sama orang lain, seringnya apa namanya ngebandingin sama pencapaian orang lain, merasa diri itu tidak cukup dan tidak pernah puas gitu, sehingga selalu merasa tidak baik-baik aja gitu. Padahal mungkin kalau digali faktanya ada pencapaian-pencapaian atau ada kualitas-kualitas dia yang khas ya, yang memang itu dia banget gitu, dan itu jadi keunggulan dia dan jadi kualitas dia gitu. Kalau memang mau diajak lagi tadi yang ngebantu mungkin yang saya cuman akan susah, cuman mungkin bisa dibantu untuk menyadari bahwa ya kamu punya kualitas ini loh. Kamu tuh bandinginnya tuh idealnya tuh bukan sama orang lain, tapi kamu udah melakukan pencapaian apa gitu. Kamu udah pernah buat apa gitu, sehingga itu yang dijadikan standar diri gitu ya. Ada di YouTube-nya Sintesa Wellness, boleh dicari, ada ngomongin standar TikTok ya. Aku sama Kang Zen itu boleh ditonton untuk informasi lebih lanjut. Gitu aja paling. Baik, makasih Oke. Kak. Iya, terima kasih Ya, juga. terima kasih Kang Adit. Eh, kita langsung aja nih sama Pak Dokter kita, Bapak Komisaris Sintesa Wellness yang lagi ada di Padang dan yang ngajak-ngajak. Silahkan Kang Zen, siapa tahu ingin menambahkan buat di akhir acara ini. Ya, makasih Adit, keren banget, luar biasa. Fenomena ini teman-teman nunjukin bahwa bersyukur itu gak gampang. Jadi insight pertama yang mau dibahas di fenomena ini insight ya. Insight pertama adalah bersyukur itu gak gampang. Karena bersyukur itu perlu kejelian, ketelitian terkait dengan objek bersyukur. Jadi tadi kayak tadi tanya, apa kabar? Gimana keadaannya? Alhamdulillah baik. Itu kan jawaban yang basa-basi ya.
Karena kalau mau ditelusuri dengan detail, baiknya dalam hal apa, itu ternyata butuh keberanian pengakuan. Kenapa? Karena aku ideal tuh pasti bilang, Red. Ah, gitu. Jadi, aku aktual bilang kayak gini, aku alhamdulillah baik. Red. Kata siapa? Kata aku ideal, kan gitu ya. Karena aku ideal tahu ada hal-hal yang nggak kita ada hal-hal yang barangkali belum kan kita sengaja sembunyikan untuk bilang untuk tampak baik di depan orang lain bahkan di depan diri kita sendiri gitu. Nah makanya kenapa hal itu tuh nggak mudah untuk bisa kita akui ya, untuk bisa menyadari bahwa kita lagi confirmation bias, kita lagi self deception ya, itu tuh nggak bisa tiba-tiba sadar. Makanya ini juga lagi ini berat buat aku tapi juga nggak boleh menyerah dalam mengedukasinya, yaitu apa, mengedukasi orang buat konseling. Jadi orang tuh mikir, aku mah nggak apa-apa, aku kayaknya normal-normal aja. Bukan soal normal nggak normal, karena tadi ada hal-hal yang mungkin deceptif ya, menipu, kita manipulasi, sengaja kita bohongi, siapa diri sendiri, bahkan oleh diri kita sendiri gitu loh. Yang itu tuh sebenarnya nggak bisa disadari, diketahui dengan sendirinya dengan otodidak gitu. Sama kayak periksa gigi wajib 6 bulan sekali, sebetulnya konseling pun tadi ya walaupun teman-teman dalam keadaan baik-baik aja, pasti ada hal-hal yang sengaja kita sembunyikan, yang si aku ideal itu eh, selalu bilang pret gitu ya. Aku ideal tuh selalu bilang pret ya. Makanya kalau tadi Adit bilang pupuk apa? Pupuk dung dangdut, ah, ini pret gitu ya. Aku ideal kita selalu bilang apa sih? Baik-baik aja di mana sih kayak gitu. Nah, ini juga jadi insight satu dan insight dua tadi. Makanya kita satunya bahwa bersyukur itu keterampilan, butuh upaya keras. Yang kedua, ternyata susah buat ngajak orang konseling itu salah satunya adalah itu di aku sedang menipu diri, aku baik-baik aja. Kayaknya nggak butuh bantuan siapa-siapa. Ah, curhat juga Mas, nanti dikhianati sama orang yang dicurhatin. Nah, kayak gitu-gitu tuh bikin sedih gitu. Ah, gitu. Tapi ya, alhamdulillah mudah-mudahan tadi balik lagi ya, ruang sadar ini kan dihadirkan untuk ngajak teman-teman komunitas ini untuk bisa sadar bahwa hidup itu tidak semudah itu dan memang kita butuh kepayahan dalam menikmati setiap proses dan progres dalam kehidupan. Makasih Kang Adit, Teh Fitri ya. Mantap luar biasa. Sama-sama Kang Zen. Ya, nah teman-teman gitu ya. Kadang ya Kang Zen, ada orang yang datang konseling ngerasa tidak baik-baik aja ketika konseling. Terus masalahnya di mana? Nggak ada ya? Oh ternyata aku nggak ada masalah ya. Aduh kebanyakan nonton TikTok Bu, ternyata aku self diagnosis misalnya. Kan itu buat ngecek, nggak harus awalnya misalnya ngerasa nggak ada masalah, tapi pas datang malah banyak masalah. Justru kebalikan, yang ngerasa banyak masalah pas dibantu di ruang konseling, di fakta-faktanya, ngobrol sama dirinya, ya elah ternyata aku teh lebay, nggak ada masalah apa-apa. Itu banyak yang kayak gitu gitu. Jadi Makanya jangan penting dikira-kira banget. ya, tapi ya. Oh, jangan dikira-kira. Jadi beneran ini mah penting banget buat teman-teman, kalau yang bukan hanya teman-teman atau orang-orang di sekitarnya, kalau emang udah ngerasa ada sesuatu, ya datang aja. Sekarang mah udah lumrah banget ya Kang Adit, ke psikolog teh udah bukan orang yang sakit aja gitu ya. Ke dokter juga kan nggak selalu sakit, tapi bisa maintain gitu agar perawatan dan lain-lain. Nah, gitu. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita udah jam 9 ya. Kita